Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnesia Trimulyana, NIM 0239250008, mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Darut Dakwah Wal Irsyad, Sidenreng Rapang. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sri Hasnawati SPDI MPDI. Di video kali ini saya akan memaparkan beberapa materi tentang administrasi pendidikan. Yang pertama, pengertian administrasi pendidikan. Yang kedua, fungsi administrasi pendidikan. Yang ketiga, dasar administrasi pendidikan. Yang keempat, 4 dimensi administrasi pendidikan. Dan yang kelima, 8 standar administrasi pendidikan. Untuk materi pertama yaitu pengertian administrasi pendidikan. Nah, administrasi pendidikan adalah seluruh proses kerjasama yang memanfaatkan semua komponen pendidikan seperti manusia, dana, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Untuk materi kedua yaitu fungsi administrasi pendidikan. Nah, secara umum, fungsi administrasi pendidikan mengikuti siklus dasar dari setiap lembaga atau pengelola masing-masing satuan pendidikan. Nah, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Nah, yang pertama, perencanaan. Di sini meliputi menyusun rencana kerja, anggaran, dan program sekolah. Yang kedua, pengorganisasian. Nah, seperti membagi tugas dan menempatkan guru atau staf sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga, pengarahan. Nah, di sini memotivasi terkait jalannya program. Dan yang keempat adalah pengawasan. Nah, di pengawasan ini seperti memberikan pengawasan terkait program kerja yang dilakukan. Untuk materi ketiga yaitu dasar-dasar administrasi pendidikan. Dasar atau prinsip administrasi pendidikan meliputi yang pertama, prinsip efisiensi. Nah, menggunakan waktu, uang, dan tenaga yang semaksimal mungkin untuk hasil yang memuaskan. Yang kedua, prinsip efektivitas. Yang ketiga, prinsip pengelolaan. Nah, di sini harus ada pengelolaan dan kejelasan tugas. Nah, yang keempat, prinsip kerjasama. Nah, tanpa kerjasama, sesuatu yang dikerjakan tidak akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Dan yang terakhir, prinsip kepemimpinan. Nah, dalam administrasi pendidikan kita membutuhkan prinsip kepemimpinan agar apa yang dikerjakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena ada yang memimpin kita. Untuk materi keempat yaitu dimensi administrasi pendidikan. Nah, ada 4 dimensi administrasi pendidikan. Yang pertama, dimensi wilayah atau cakupan. Yang kedua, dimensi substansi atau objek kerja. Yang ketiga, dimensi proses atau manajemen. Dan yang keempat, dimensi hukum atau legalitas. Nah, yang pertama, dimensi wilayah atau cakupan
meliputi skala makro seperti nasional atau kementerian, skala meso seperti provinsi atau kabupaten, dan skala mikro seperti lembaga atau sekolah. Nah, dimensi yang kedua, dimensi substansi. Nah, seperti kesiswaan, kelembagaan, kesiswaan, keuangan, serta sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, dimensi proses atau manajemen. Dimensi manajemen atau proses. Nah, mulai dari merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi program. Dan yang keempat, dimensi hukum atau legalitas. Nah, harus ada aturan atau dasar yang menjadi administrasi, yang menjadi dasar untuk melaksanakan atau menyusun administrasi pendidikan. Untuk materi kelima yaitu 8 standar administrasi pendidikan. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar penilaian pendidikan. Yang kelima, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keenam, standar sarana dan prasarana. Yang ketujuh, standar pengelolaan. Dan yang kedelapan, standar pembiayaan.